Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan hari ini Pak. Memang ini nggak disengaja. Jadi saya mohon dibukakan pintu maaf untuk hal itu. Karena sudah bapak-bapak sudah menunggu dan bahkan kayak Pak Sarudin sudah janji yang dikorbankan juga gara-gara delay ini. Tapi saya berjanji Pak ini ya mudah-mudahan ke depannya ada konsolidasi ke depan kita akan on time lah. Yang pertama saya mau sampaikan Pak, terima kasih kepada Pak Narwi selaku Ketua DPC Sukamulia, kepada bapak-bapak semua Ketua DPRD atau ranting dari tiap-tiap desa yang ada di Kecamatan Sukamulia sudah hadir pada malam hari ini. Saya hanya bicara sedikit mengenai PSI aja Pak ya. Di 2019-2024 kita sudah pernah mengalami 2 kali pemilu di kabupaten dan PSI gagal. Jadi setelah kita cross check, setelah kita amatin secara dalam, memang PSI gagal ini karena kita tidak mempunyai seorang tokoh dalam partai kita. Dulu kita hanya mempunyai ketua Ibu Grace Natali, Ibu Grace Natali. Cuma beliau ini kan bukan tokoh publik Pak ya. Jadi mungkin untuk mengangkat partai ini secara nasional itu agak berat. Hari ini kita punya tokoh publik, mantan presiden 2 kali periode di Indonesia, Bapak Joko Widodo. Dengan kehadiran beliau sebagai Dewan Pembina di PSI nantinya yang akan dideklarasikan di bulan November tanggal 16 ulang tahun PSI, mungkin ya partai kita ini akan terbang Pak, terbang secara nasional. Sesuai dengan rakornas kita kemarin di Makassar, hari ini secara nasional partai kita tuh nomor 9 dari 10 partai secara nasional. Kita di atas P3 Pak, nomor 9 kita, di bawah kita P3. Tapi setelah Pak Jokowi deklarasikan diri sebagai Dewan Pembina di PSI, partai kita tuh terbang di nomor 3. Artinya apa? Artinya begitu beliau mendeklarasikan diri, akan banyak tokoh-tokoh nasional yang akan join di PSI. Dan ini kesempatan kita semua. Hari ini kita ada di struktural partai. Kita mari berjuang sama-sama dengan program-program yang ada nanti di DPD yang akan disampaikan oleh Bro Rizky. Kita akan coba mulai mengulik dari lingkungan RT kita setempat, RW, bahkan kelurahan dan kecamatan. Kita akan coba menggajakan semuanya di daerah kita masing-masing. Saya rasa di 2029 mudah-mudahan ya PSI Kabupaten Tangerang kita juga akan mencalonkan di Tangerang 1 atau Tangerang 2, dan target kita 5 dewan Pak di kabupaten. Mudah-mudahan apa yang kita hari ini rencanakan, apa yang hari ini akan kita jalankan, mudah-mudahan amanah sampai 2029 dan 2029 target kita dapat terpenuhi. Mungkin itu aja Pak, nanti sambil kita diskusi-diskusi ringan, sambil kita nikmatin kacang, sambil kita ngobrol. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. DPC Ibu Nahawi. Sebelum saya berbicara panjang lebar, saya hanya ingin berbicara mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kita bukan telat tapi telat banget. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tentunya saya sangat mengapresiasi teman-teman semua yang ada di DPC Indonesia, semangatnya yang sangat luar biasa sampai tengah malam seperti ini. Teman-teman semua, sebenarnya agenda-agenda 1 bulan terakhir dan tentunya malam ini seperti ini itu adalah agenda konsolidasi seperti sidak. Bagaimana kami ingin menanyakan langkah DPRT di setiap DPC atau tingkat kecamatan. Namun dalam hati yang paling dalam saya jujur bangga pada DPC Sukamulia, khususnya kepada Ketua Nawawi, yang artinya tadi tinggal 2 desa berarti sudah 80%. Itu sangat keren banget. Dan tentunya biasanya kita datang seperti ini, sidak ini memberikan motivasi bagaimana cara mempercepat DPRT, tapi dengan keadaan hari ini sudah sangat luar biasa. Terima kasih Pak Ketua DPC gitu. Dan tentunya teman-teman semua, DPRT ini sebelumnya belum pernah dilakukan oleh partai kita, partai PNS. Bahkan DPC sendiri di 2024 menurut keterangan teman-teman yang lama hanya terdiri 6 DPC atau 6 kecamatan se-Kabupaten Tangerang dari 29 kecamatan. Dan hari ini
kita sudah hampir 100% DPRD terbentuk se-Kabupaten Tangerang. Yang artinya partai ini Pak, partai besar, ingin menjadi partai besar. Maksudnya adalah kita tidak bisa hanya sekedar tulisan bahwa ini adalah partai besar tanpa didukung bukti nyata struktur yang ada sampai tingkat desa, bahkan bukan se-kabupaten tapi se-Indonesia gitu. Jadi memang itu adalah sebuah syarat bahwa kalau kita mau disebut partai besar, DPRD-nya harus ada, tingkat desanya harus ada gitu. Dan bro semua, kita akan datang kembali ke tempat ini, ke DPC Sukamulya ketika DPRD-nya sudah full 100%. Datang kembali dengan membawa baju, dengan membawa bendera buat teman-teman DPRD. Jadi buat seluruh anggota, nanti kita akan datang kembali dikasih baju, dikasih bendera. Harapannya dan stimulusnya juga uang ya, tapi tidak terlalu besar. Tapi ya itulah perjuangan kami teman-teman semua. Harapannya bendera itu wajib dipasang di rumah kita semua. Harapannya adalah untuk kita membuktikan ke Kabupaten Tangerang bahwa Kabupaten Tangerang siap dijajakan. Dan saya yakin seyakin-yakinnya ketika teman-teman mengibarkan bendera itu di depan rumah kita masing-masing, saya yakin seyakin-yakinnya bahwa anggota DPC Sukamulya akan naik 2 kali lipat. Karena bapak-bapak, saya datang di PSI ini juga awalnya kebingungan. Seperti apa sih PSI ini, lewat pintu masuknya mana gitu. Nah, dengan harapan tadi identitas teman-teman tonjolkan, harapannya orang-orang yang kebingungan itu menjadi ada wadah terdekatnya bahwa oh teman-teman adalah pintu masuk, saya ingin berkarya di PSI gitu. Lalu untuk program PSI teman-teman semua, sampai hari ini DPD PSI Kabupaten Tangerang mempunyai program adalah advokasi, baik advokasi masyarakat, advokasi pendidikan, advokasi buruh. Hari ini DPD PSI Kabupaten Tangerang melalui saya Bapak Milenial, saya hampir tiap hari melakukan advokasi masyarakat, bantuan hukum masyarakat yang tentunya khususnya pada penindasan terhadap masyarakat kecil. Program itu tentunya didukung oleh PSI Kabupaten Tangerang dan tentunya adalah atas perintah ketua kita Bro Premi. Begitu. Untuk advokasi pendidikan, Bapak, hari ini sudah ratusan orang yang uangnya dikembalikan, yang selama ini diduga dana PIP digelapkan oleh sekolah-sekolah. Jadi dana PIP ini bisa menjadi juga program teman-teman ke bawah untuk membuktikan bahwa PSI Sukamulya bekerja untuk masyarakat. Jadi teman-teman, sejarah dana PIP ini atau fakta-fakta lapangan yang kami temukan, biasanya untuk orang-orang yang pernah sekolah di range 2017 sampai hari ini, itu kemungkinan mendapat dana PIP. Jadi teman-teman semua kalau punya saudara, punya teman, punya tetangga, bahkan anak kita sendiri atau kita sendiri pernah sekolah di 2017 sampai 2018, minta NIK-nya dan NISN-nya. Berikan ke saya, berikan ke kami DPD PSI, nanti akan kami cek apakah anak ini pernah mendapat PIP atau tidak. Karena sampai hari ini itu dana PIP ini bermacam-macam. Ada yang satu orang 8 juta, 7 juta, 5 juta, 350 ribu, 750 ribu, macam-macam. Dan itu meskipun 2017 pasti kami yakinkan itu dana harus kembali. Karena itu mutlak hak anak-anak. Gitu. Bahkan yang kita kembalikan bukan anak sekolah aja, dia sudah menikah, bahkan sudah punya anak karena sekolahnya di 2017. Akhirnya dengan hati yang sangat happy, kapan lagi zaman sekarang dapat uang 5 juta tiba-tiba. Artinya itulah bentuk-bentuk yang bisa teman-teman bawa ke masyarakat untuk membuktikan bahwa PSI Kabupaten Tangerang bekerja untuk masyarakat. Lalu selanjutnya advokasi kepada buruh. Sudah puluhan buruh yang kami bantu, baik dalam urusan PHK, kompensasi ketenagakerjaan, dan juga kecelakaan kerja. Banyak hal-hal yang telah kami lakukan dan mengadvokasi buruh, akhirnya buruh mendapat keadilan. Itu juga bisa bawa kepada teman-teman,
karena Kabupaten Tangerang ini adalah kota 1000 industri, dan saya yakinkan adalah program ini juga nyata buat masyarakat dan khususnya para teman-teman buruh. Itu yang bisa teman-teman bawa ke masyarakat. Maksudnya adalah teman-teman, kita di PSI Kabupaten Tangerang ini menjadi wadah perjuangan, bahwa khususnya PSI Kabupaten Tangerang, ketua kita Bro Pranjit ingin partai ini kembali kepada esensinya. Ingin PSI Kabupaten Tangerang ini menjadi partai yang kembali kepada arti sesungguhnya partai politik, yaitu bekerja untuk masyarakat dan menjadi wadah aspirasi, wadah perjuangan masyarakat. Gitu. Dan tentunya ketua kita Bro Pranjit mengadopsi politik untuk kebaikan. Maka dari itu saya rasa DPRT ini bukan sekedar nama, bukan sekedar perkumpulan, tapi adalah kekuatan politik di Kecamatan Sukamulya untuk menyuarakan suara-suara masyarakat. Ketika ada penindasan, ketika ada ketidakadilan, ayo kita perjuangkan bersama. Dengan harapan PSI Sukamulya bisa menjadi garda terdepan untuk menyuarakan hal-hal itu. Karena saya yakin dengan cara-cara seperti ini adalah bentuk investasi bahwa teman-teman semua yang ada di sini punya kekuatan politik. Kekuatan politik itu kan dalam arti punya struktural, punya orang-orang gitu. Akhirnya kita bisa menjadi orang yang berpengaruh di wilayah kita, khususnya Kecamatan Sukamulya. Gitu. Maka dari itu, itulah yang bisa kita lakukan. Kenapa kita harus berpartai politik? Gitu. Karena memang saya pribadi tadinya juga tidak berpolitik, tapi karena saya happy dengan bantu-bantu orang, saya suka bantu-bantu orang, saya pikirkan kalau saya bantu hanya atas nama saya Muhammad Rizky Ramdhani, rasanya berat, rasanya kecil yang bisa saya bantu. Tapi ketika kita berbarengan dengan partai politik, akhirnya politik ini bisa kita gunakan menjadi kebaikan, bahkan kebaikan yang lebih besar. Karena ketika kita ada di partai politik, akhirnya kita bisa menembus birokrasi, akhirnya kita bisa menembus kekuasaan. Dan itulah yang menjadi pelajaran buat diri saya pribadi. Ternyata kita jadi orang nggak bisa juga apatis terhadap politik, atau bahasa sederhananya acuh terhadap partai politik. Karena dalam kehidupan keseharian kita, politik itu selalu bersinggungan, selalu berbarengan. Misal ada jalan jelek, atau misal ada ketidakadilan di sekitar kita, kalau kita tidak masuk ke dalam partai politik, kita mungkin hanya bisa ngoceh di status WhatsApp. Brengsek, jangan jelek banget. Tapi dengan kita berpartai politik, bapak-bapak semua, apalagi partai kita bisa menang nanti di 2029, banyak kebijakan-kebijakan yang bisa kita lakukan. Disitulah kita bisa berbuat banyak buat masyarakat. Dan itulah pentingnya kita berpolitik. Karena nggak cuma ngoceh, tapi kita punya kekuatan untuk bersuara itu. Dan program selanjutnya selain bantuan hukum, saat ini kita punya program kuliah subsidi Bapak. Jadi buat teman kita, bahkan anak kita atau saudara kita yang sekiranya mau kuliah, kita punya kuliah subsidi di 2 universitas. Pertama di Kisoka, Undi, yang kedua Universitas Budi Dharma di Karawaci. Jadi kenapa ketua kita punya program ini? Karena kita mau menghasilkan anak muda yang intelektual. Dan mudah-mudahan dengan cara itulah sejalan dengan DPD PSI Kabupaten Tangerang, bahwa kumpulan orang-orang yang kritis, kumpulan orang-orang yang peduli kepada sesama, dengan cara itulah mudah-mudahan meningkatkan intelektual Kabupaten Tangerang. Gitu. Dan ini juga bisa teman-teman bawa kepada masyarakat. Jadi yang dimaksud kuliah subsidi itu, misal kuliah itu per semester 8 juta, 7 juta. Nah, melalui PSI Kabupaten Tangerang semester cukup 1.800.000, berarti per bulan cuma 3.000. Dan saya rasa itu sudah sangat murah. Dan tentunya kalau memang ada teman atau saudara kita yang benar-benar keadaannya sangat sulit, insya Allah kita bisa gratiskan. Dan inilah juga salah satu bentuk nyata PSI Kabupaten Tangerang bekerja buat masyarakat. Dan sedikit edukasi mengenai politik, teman-teman semua, program-program seperti ini saya pribadi menganggap luar biasa PSI Kabupaten Tangerang punya program seperti ini.
saya sangat apresiasi kepada ketua kita punya program seperti ini. Kenapa? Karena PSI Kabupaten Tangerang dengan keadaan di 2024 adalah partai yang kalah. Jadi ketika kita tidak punya kursi di anggota dewan, kita tidak punya yang namanya dana bantuan pemerintah atau bisa disebut dana cash bangko. Yang artinya hal apapun yang kita lakukan hari ini, sekecil apapun hal itu keluar dari kantong pribadi pengurus DPD PSI Kabupaten Tangerang, khususnya ketua kita Bapak Pemjit. Gitu. Jadi murni ini adalah bentuk perjuangan. Teman-teman semua, saya rasa sudah sangat panjang saya ngomong dan teman-teman semua juga sudah sukses menjalankan DPRT itu. Paling itu aja dari saya, sisanya kita ngobrol-ngobrol santai sambil tanya jawab. Tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.